Ini sebenarnya MDL tuh dilema. Kalau gue jadi Muntun, gue dilema. Ini kalau gue jadi Muntun. Karena Oke. kalau menurut gue jadi 12 itu kemarin jumlahnya sangat ganjil. Menurut gue agak maksa gitu. 16 ya berarti menurut lu. Iya. Nah, 16 tapi kebanyakan. Nah, itu dia tuh. Tapi kalau 8 tim berarti cuma yang MPL punya slot doang. Jadi Yes. kayak itu dia makanya dilema banget kalau gua jadi Muntun. Karena gua rasa 16 juga banyak banget, Bro. Gitu. Untuk MDL lagi gitu. Ya Kalau apalagi MPL ya 16 ya seru-seru aja. ya kita tahu kemarin playoff-nya juga dia single elim gitu loh. Jadi tidak Iya. terlalu apa ya, tidak terlalu hype. Hype-nya masih sama bahkan bisa dibilang isi komentar juga ya masih EVOS RRQ yang perang ternyata. Gue juga cukup kaget walaupun yang bertanding Iya. mereka sama Victim kalau nggak salah di final. Tapi ya itu maksud gue kayak komunitasnya tuh tetap tetap ada gitu loh, tetap hidup di sana. Cuma pertanyaannya ya seperti itu, apakah nanti bakal ada sedikit perubahan kah di MDL atau nambah slot kah? Karena menurut gue dengan 4 tim yang sekarang kayaknya udah oke karena mereka udah membuktikan gitu loh bahwa mereka juga punya kapabilitas di season yang pertama MDL. Nah, kalau misalkan kita ngomongin masalah tim-tim luar yang belum dapetin MDL, Louvre, OP Gaming, terus ada IOG juga, lalu ada siapa lagi? Red Bull Rebellion bahkan masih ada juga kan? Maksud gua IOG emang masih ada tim, Be? nah itu dia pertanyaannya. Timnya mah Oh, ada, ya kan gua nggak tahu. membernya gua juga nggak tahu sih Iya, membernya. iya, Anyway iya, ya, iya. Pokoknya banyak lah, banyak. pokoknya banyak sih lebih tepatnya yang. Dan sekarang mungkin bisa aja gitu loh muncul-muncul tim-tim lama. Let's say kayak Flash Wolf, nggak menutup kemungkinan gitu loh. Kayak Iya. mereka bakal comeback dengan mungkin member-member baru yang lebih meyakinkan atau mungkin ada member lama yang ditarik beberapa dan akhirnya membuat tim baru gitu loh. Dan menurut gua yang kayak gini loh yang harus diperhatikan gitu loh. Apakah MDL ini nantinya tetap bakal jadi ada tim MPL-nya atau tidak sama sekali gitu loh. Hmm. Karena lu bertanya-tanya nggak sih apa jadinya kalau seandainya oke let's say di ada akademinya MPL dia itu di MDL. Tapi ada 8 tim juga yang benar-benar non MPL gitu loh. Dan di sana bakal jadi pembuktian gitu loh. Ini tim-tim yang di bawahnya MPL, tim MPL Academy ini yang di MDL, apakah mereka benar-benar bisa seimbang gitu loh dengan apa yang ada di MPL-nya. Karena kan susah loh. Gua mungkin secara melihat dari MPL season yang kelima kemarin sama MDL season yang pertama itu kayak kadang timpang banget, timpang banget. Gue Benar. harus akuin itu. Kayak let's say, padahal RRQ bisa dibilang perform di MDL, tapi ketika Awalnya iya awalnya, tapi ternyata ketika sini dipindahin langsung bisa dibilang agak berat, bisa dibilang timpang. timpang banget. Benar. Dan yang gua herankan adalah Top 4. top 4-nya ini, playernya ini ternyata sadar nggak sadar, mungkin lu juga mungkin sadar, player mereka nggak ada yang diambil, Bolt. Kira-kira kenapa nih ya menurut lu? Coba kalau misalkan lu sekarang masih di Onyx deh. Let's say lu sekarang masih di Onyx. Kira-kira dari sisa player MDL, berarti udah nggak ada Fans, Rainbow sama Suns ya itu ya. Suns. Tidak dengan tiga itu. Kira-kira yang bakal lu ambil apa untuk ke Onyx? Karena menurut gue ya Suns kan udah ke Onyx tuh anyway. Iya. Ya. Tergantung kebutuhan sih. Cuman kan gini, sebenarnya gini. Mungkin pelan-pelan nanti terakhirnya ke situ. Cuman pelan-pelan. MDL itu sekarang situasinya menurut gua itu udah very good. Gimana? Karena namanya MDL itu kan Mobile Legends Development League. Ya, development. Jadi dia itu harus memang sebenarnya menurut gua sekarang fokus aja di developing players yang ada di MDL dan developing tim-tim yang ada di MDL. Yang non MPL tentunya. Berarti tim-tim yang di non MDL apa sih sebenarnya? Berarti kan kayak XCN, Reka. Jadi dari segi organisasinya juga harus dibantu develop menurut gua. Walaupun dia nggak punya franchise, bla bla bla, nggak apa. Tapi somehow lah harus dibantu dari segi itunya gitu loh. Kayak dari segi viewers gini deh, dari segi viewership oke lah kita nggak bisa dongkrak banyak MDL, nggak sahab MPL, bla 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 bla. Tapi gua ngerasa jujur aja MDL terlalu dianaktirikan dari segi dari segi production atau dari segi apa ya namanya marketing lah mungkin gitu. Menurut gue nggak terlalu dilirik berarti ya. Iya jadi kayak ya cuman sekedar ada gitu. Nah terus development league-nya juga harusnya kalau buat gue harus lebih fokus di playernya juga. Mungkin pertandingannya dibanyakin kayak kemarin single round robin kan menurut gue agak MPL aja lu double round robin, masa lu di MDL lu single round robin kayak turnamen kecil-kecilan kayak yang lu bilang tadi di finalnya single elimination di playoff itu kan kayak turnamen kelas Indomaret gitu loh. Ya udah lu main sekali kalah ya udah bye. Kayak masa selevelnya seperti itu kan nggak
nggak sepantasnya menurut gua gitu. Harusnya bisa lebih. Kalau gua boleh kasih masukan. Jadi dari segi mungkin dibikin double round robin lalu playoff-nya dipersengit bla bla bla. Kan playernya juga lebih ke develop. Exposure-nya mungkin juga ya kebantu lah mungkin dikit. Nggak tahu lah gua. Cuman lebih ngerasa minimal deg-degan gitu ya, atau minimal pressure-pressure minimal gitu. nggak, soalnya kemarin tuh feel-nya kayak sekedar ada. Ngerti nggak sih? Paham, Ada nih. Kan mungkin kayak komunitas komplain, MPL franchise, cuman MPL, nggak ada turnamen lain, bla bla bla. Terus Muntun kayak jawab, nih ada kok MDL, tapi cuman asal ada gitu loh. Ngerti nggak sih? Produknya tuh asal ada. Itu yang menurut gua bisa dikembangkan lagi gitu. Itu satu. Kedua, balik ke yang tadi kayak misalnya pemain MDL. Nah, kenapa kemarin top 4 menurut gua top 4 adalah yang di luar-luar MPL. kayak victim mereka. Kenapa victim mereka top 2? Karena mereka sebenarnya udah MPL ready, tapi mereka nggak kebagian slot MPL. Sebenarnya menurut gua, ya kan, let's be honest gitu. Kalau tim kayak XCN yang mungkin agak baru kebentuk atau ya memang mereka perform bagus banget. Siren baru kebentuk, perform bagus banget. Very nice. Nah, pertanyaannya berikutnya lagi, kenapa tim MDL yang MPL yang punya slot MDL ya, kayak Onyx MDL, RRQ MDL, bla bla bla. Mereka kan harusnya lebih punya power dong untuk dari segi cari pemain, dari segi budget mungkin juga, gua nggak tahu lah, budget sih tim beda-beda ya. Tapi maksudnya seharusnya secara general MDL mereka harusnya lebih kuat daripada tim-tim MDL yang nggak punya slot MPL. Ngerti nggak maksud gue? Ya nggak punya slot MPL. Dari segi, ya, jadi kayak misalnya kayak daripada Siren nih, Onyx harusnya lebih bisa cari pemain yang lebih bagus gitu loh. Menurut gua, secara general ya, secara general ya. Paham. Mungkin Siren backupnya gede banget, jadi Siren lebih kuat ya. Gua nggak tahu. Cuman harusnya secara general harusnya seperti itu, gitu. Ya, gua paham. Tapi mereka bisa nggak ada yang di top 4. Berarti asumsi gua atau teori gua adalah mereka nggak terlalu peduli sama MDL dong. Hayo. Atau sebenarnya mereka udah mencoba untuk peduli, tapi ternyata karena ini trial and error. Let's say ini season yang pertama ya, kita ngomongin masalah season yang pertama. Apapun yang pertama biasanya trial and error, dan ada kemungkinan nggak sih kalau misalkan di nanti nih ya, di MDL season yang kedua baru mereka coba ngegas lagi. Gimana kira-kira menurut lo? Ya, let's see. Bisa aja juga kayak kemarin kaget karena kan agak dadakan juga segala sesuatunya kadang-kadang. Jadi mungkin kayak tim udah terlanjur, pemain-pemain yang bagus udah terlanjur dikontrak sama tim-tim lain. Jadi mereka waktu, oh iya ada MDL, mereka mulai cari tapi udah too late. Karena kan kayak misalnya Reka, ya udah di Reka udah lama bro sebelum MDL ada gitu loh. Mungkin hal-hal yang seperti itunya ya bener. Bisa aja. Dan kedepannya mungkin kayak sekarang nih akan lebih bagus, bisa aja. Karena kadang gue juga di ranked ya untuk mungkin teman-teman gue yang anak-anak joki ini. Kadang anak joki itu mikronya bagus loh sebenarnya. Ya paling mungkin minusnya kayak gimana caranya untuk dia naik level. Karena kan sekarang kan tipikal joki aja harus kadang mungkin sambil nge-stream atau segala macamnya, kan kita nggak tahu tuh titik-titiknya tuh sampai mana gitu loh. Karena menurut gue, kalau misalkan emang source dari si talent-talentnya ini atau si pro playernya ini cuma segitu, ya menurut gue bakal susah juga gitu loh untuk tim-tim ini mencoba. Ya kita ngomongin masalah mungkin namanya juga jadi susah gitu loh. Let's say si tim-tim ini kan kita nggak tahu dia ngambilnya dari mana gitu loh. Benar. Itu dia, kayak misalkan let's say emang dia memiliki kapabilitas, si player punya kapabilitas untuk bermain dengan sangat-sangat baik. Ya menurut gue tidak menutup kemungkinan ya memang dia layak untuk dikontrak walaupun di MDL. Nah kalau misalkan tapi masih kalah, nah ini yang harus dipertanyakan adalah apakah persiapannya atau jangan-jangan internal problemnya yang sampai ternyata satu season baru bisa dibilang, wah ini nih kelihatan nih akhirnya di akhir season akhirnya ada salah satu dari mereka yang menpisahkan diri, ada yang masih di MDL stay kayak gitu kan, kita masih belum tahu sih problem-problem. Karena menurut gue tuh terlalu ini ya terlalu bisa banyak internal ya. Bisa banyak faktor juga menurut gue. Bener. Tapi gini Be, kalau misalnya gue sharing dikit ya. Misalnya kemarin di Onyx nih. Onyx itu sebenarnya kalau menurut gue MDL-nya cukup sukses buat gue sebagai waktu itu pelatihnya. Kenapa? Gue senang. Kenapa gue senang? Karena gue berhasil ngedevelop 1-2 pemain yang akhirnya berbuah gitu loh. Yes, cewek rasi Angsa. Betul. Iya. Gue harus akui Angsa loh. Dia sekarang jadi streamer loh.
Iya. Ayo. Dan jadi streamer itu bukan hal yang sebenarnya lucu atau segala macam. Kita malah respect sama dia, kita apresiasi dia dengan usaha dia. Gak gampang. Gak gampang loh untuk menarik sebuah atau membuat sebuah karakter yang mungkin walaupun di MDL dia dibilang nge-troll atau segala macam, padahal dia try hard di sana. Dan ternyata dia sekarang udah di titik yang bisa dibilang mungkin ada di satu titik di atas beberapa temannya yang kemarin di MDL atau mungkin sekarang bahkan di MPL gitu loh. Iya. Bener, makanya kalau kayak Angsa gitu dia bagus lah. Cuman intinya gue cukup senang karena MDL kita walaupun nggak juara sayangnya, tapi berhasil memunculkan dan mengembangkan, mendevelop pemain-pemain ini nih, gitu. Dan akhirnya tujuan kita dari awal, visi kita dari awal terpenuhi, yaitu memang kita masukin tim KMDL, pemain KMDL bukan cuma untuk menang, tapi yang paling lebih penting daripada menang, ya menang penting lah. Tapi prize pool paling berapa sih kayak gitu loh. Tuh lu juga nggak dapet slot MPL bla bla bla, misalnya gue gitu. Ngomongnya langsung straight to the point. Tapi yang penting ke develop sampai di mana akhirnya dari MDL, bayangin baru main 1 season dari MDL bisa sampai nomor 3 di MPL. Itu kan achievement gitu. Nomor 3 di MPL yang kayak hype-nya juga terpenuhi bla bla bla. Itu kan suatu nggak ordinary. Dan sekarang hidupnya udah berubah banget, fansnya banyak, bla bla bla, hype, jadi kayak ini juga dapat exposure atau dia dapat sorotan juga, dapat spotlight kayak gitu. Benar. Nah, kayak gitu. Makanya sekarang kalau tadi lu tanya gue sebelumnya, kalau gue masih coach Onyx, siapa pemain MPL yang atau pemain MDL yang gue lirik selain Suns gitu, atau selain Rainbow atau selain Fans, adalah pemain-pemain yang masih ada potensi sebetulnya. Yang pemain-pemain yang sebenarnya deserve a bigger stage gitu, tapi belum dapet. Okay. Nah, itu pemain-pemain yang diincer. Ada pemain akhirnya disaring dulu di MDL. Mungkin tengah season dia naik kelas ke MPL. Mungkin habis 1 season ternyata ya udah trial and error. Mungkin ini yang error. Mungkin ya udahlah di sisi ini emang dia ternyata nggak pantas gitu. Misalnya kita nggak tahu. Nah itu telah menurut di Onyx kemarin kayak gitu. Gitu. Paham gua. Ini bisa dibilang kayak apa ya? Hukum alam ya dapetnya ya. Benar. Jadi kita ciptain satu sistem yang kayak bagus dari bawah ke atasnya tuh enak. Walaupun buat mereka kayaknya wah sikut-sikutan, bunuh-bunuhan gitu. Ya ini real life bro. Kalau lu mau nggak bunuh-bunuhan lu main Harvest Moon aja kali. Main Harvest Moon ya kan, farming. Iya, ya kan? semuanya damai. Ngejar cewek siapapun diterima. Asal lu pasti punya. Jangan lupa blue feeder. Benar juga. Anyway, oke, thank you banget untuk opini MPL dan MDL-nya. Sekarang kita sedikit beralih ke yang lebih mungkin yang lebih happening juga ya, soal Udil sih kayaknya. Menurut gue. Gue masih ingin meriletkan lu yang mantan coachnya Onyx, seolah-olah lu masih di sana dan lu melepaskan Udil. Sementara lu pribadi menaruh Udil di babak grand final playoff, itu jelas banget ya kan, di MPL season yang kelima. Padahal dia 1 season hampir dibilang performanya ya nongol nggak nongol, ketutup cewek rasi, baru dia di playoff bermain sebagai support gitu loh. Ini seperti apa memang player seperti Udil, dan alasan seperti apa yang mengharuskan tim-tim lain itu mengincar Udil? Oke, Udil ya. Pertama dari newsnya dulu lah. Gue juga kemarin kaget banget denger itu. Gue kira itu nge-troll doang. Kayak alter ego-nya tuh asal naruh siluet terus bentuknya gini-gini, kayak ya bisa aja itu anybody tapi begini, atau kayak asal pakai siluetnya tahu-taunya nongolnya orangnya beda gitu loh. Atau memang dia foto ya, dia ngefoto kayak gini terus emang orangnya ngefoto kayak gini kebetulan gitu loh. Bukan Udil tapi gayanya Udil gitu. Iya, bisa aja gitu. Cuman menurut gua, karena di otak gua selama gua di Onyx, there is no way satu Udil lepas dari Onyx. Kedua, apalagi masuk ke alter ego, karena ini kayak bisa dibilang rival nih. Iya. Itu yang gue pertanyakan kayak Udil ya, kalau gue cerita ya. Ini nih, sorry kalau gue salah, mungkin gue asumsi buat Udil, sorry kalau gue salah, mungkin lu klarifikasi nanti. Paling seneng kalau dia menang lawan alter ego. Mau lawan EVOS oke seneng, lawan RQ oke seneng, lawan apapun seneng. Tapi kalau lawan alter ego tuh kayak pengen menang banget gitu. Ini yang gue tahu, itu yang gue rasa. Bukan cuma Udil, bahkan banyak pemain Onyx kayak gitu. Dan bukan itu kebalikannya ya? Ya mungkin, nggak tahu juga gue. Kalau dari sisi sananya kan gue nggak tahu.
Kalau dari alter ego yang selalu gue interview ya kan, kalau ngomongin Ah, Onyx dia selalu bertanya kayak Udil kapan main? Udil kapan main? Kapan Udil main? Kapan nah, Udil main? nah itu dia. Makanya gue kayak no way, gue nge-troll. Gue malam-malam dapat lagi ngobrol sama salah satu staff lah dari salah satu tim MPL tentang MPLI. Dia bilang, iya Udil masuk alter ego. Gue lihat nih daftar pemainnya. Gue kayak no way, you're kidding dude. Gue langsung telepon tadi, gue telepon Drian, gue telepon Udil dulu pertama, belum diangkat, udah malam soalnya udah jam 2 gitu. Oke. Gue telepon Udil, gue telepon Sasa, gue telepon Mars pelatihnya Onyx. Nah nggak ada yang angkat nih, udah tidur semua. Wait, Gue telepon Drian, Mars pelatihnya Onyx. ya kan sekarang pelatihnya Mars kan? Oh, fix ya berarti ya. Oke, lanjut. Kan udah di mana-mana tuh. Nah anyway, habis itu gue telepon si Drian ngangkat. Dia ngangkat, gue tanya, Dri, lu serius? Iya, Cok, udah pindah, Cok. Barangnya udah bawa kemarin. Anjir, gue kaget banget. Gue langsung telepon saking gue kagetnya, karena gue pikir itu cuman ya Meme. rumor-rumor hangat lah gitu. Ya, atau meme apa ya? Meme tools dan segala macamnya yang Iya. mengundang tanya ya kan. Ternyata beneran Udil nongol di paling depan. Tiba-tiba, iya, Cok, bener, Cok, udah buyout harga segini-segini ya. Gue nggak share lah. Cuman intinya, ya itulah. Gue kayak, wow, oke. Interesting. Terus gue chat Udil lagi, Dil, lu gila lu gini-gini. Terus dia ketawa-ketawa doang. Oke lah, intinya kayak gitu. Nah, itu seru lah kemarin. Nah, sebenarnya Udil tuh seorang pemain yang apa? Kalau dari gua, dia masih muda, masih dia bakatnya sangat sangat top lah, number one. Oke, Bahkan sampai sekarang kalau gua nggak tahu sih, dulu ada yang pernah bilang ke gua ya, gua nggak dengar langsung. Zeiss itu bilang Udil itu nomor 1 pemain gitu. Menurut dia season 4 dari segi raw talentnya. Nah, gue pun ngerasa gitu. Waktu Mars datang, Mars pun ngerasa gitu. Semua orang tuh banyak ngerasa gitu. Ada satu aura yang berbeda dari ini anak. Oke? Dia jago banget, berbakat banget, OP banget, mendominasi banget. Tapi something went wrong along the way. I don't know what. Gue nggak tahu apa. Intinya dia jadi turun, performanya turun. Gua nggak tahu ketajamannya turun. Gua nggak tahu keseharian dia waktu dia dulu lagi pik-piknya kan, iya dong. Tapi kalau yang gue lihat waktu keseharian dia kemarin waktu sama gua, which is lagi turunnya, ya kesehariannya nggak bisa dibilang keren banget gitu. Ngerti maksud gua nggak? Ya. Kalau dia yang kayak latihan 10 jam, 12 jam. Ya gitulah. Oke lah. Lu nangkap maksud gua. Jadi nggak bisa dibilang keren banget. Cuman kalau dari gua tanya Udil, dia bilang dari dulu gua kayak gini. Waktu gua jago juga gua kayak gini. Ya gua nggak tahu kan, gua nggak tinggal bareng, gua nggak lihat. Cuman ya gua percaya aja. Cuman gua selalu push dia, ayo lu harus lebih. Nah, dia perlu pengalaman, perlu jam terbang lagi lebih, dan perlu, menurut gua ya, environment baru memang. Makanya dulu sebenarnya jujur aja nih season 5 awal, Season 5 awal itu kita sempat mikir apakah Udil kita loaning aja. Gua sempat mikir, gua ngomong ke bos gua, bosnya Onyx. Kita coba loanin Udil deh, kasih dia pengalaman di tempat lain, dia udah terlalu nyaman di sini. Kadang-kadang kan kalau lu jauh dari orang lu merasa kehilangan kan. Jadi kayak mungkin lebih. Jadi misalnya dia udah jauh nih, akhirnya ngerasa iya deh gue pengen balik Onyx nih, bla bla bla. Waktu itu sempat mikir kayak gitu. Along the way tapi otaknya dia pinter banget, cerdas. Jadi kita banyak pakai dia, banyak tanya dia. Bahkan waktu dia nggak main pun gue banyak komunikasi sama dia, konsultasi kayak, Dil, menurut lu gimana nih? Atau kadang-kadang dia nanya, Bot, menurut lu gimana? Jadi kita banyak sering, gue sama dia komunikasinya di belakang layarnya banyak gitu loh, buat ngurusin anak-anak juga. Jadi misalnya kayak ada pemain yang kayak si A, bla bla bla, masalahnya seperti ini. Gue kadang-kadang ke Udil, Dil, lu tahu nggak si A kayak gini? Gimana kita enaknya gimana, atau kita cari solusi bareng bla bla bla, karena dia pemikir, modelnya mirip sama gue, jadi gue enak ngomong sama dia. Terus sering curhat juga segala macam. Nah masuk ke season, ada supportnya waktu itu Psycho, cobain dia hyper carry, kurang bisa karena dia gak terlalu ngikutin waktu hyper carry meta muncul, dia gak terlalu ngikutin nih, dia gak terlalu ngikutin scream. Jadi segala gerakannya fluid, nggak terlalu fluid. Waktu dia coba hyper carry dia nggak terlalu fluid. Sempat coba dia offlane. Kemarin dia di interview alter ego di videonya bilang nggak pernah gue kepikiran nggak kepikiran role lain. Katanya nggak pernah. Bohong dia tai. Dia pernah waktu itu offlane di Onyx. Oke. Main Amos. Bohong atau dia lupa kali.
Cuman intinya dan ternyata pas di playoff dia mainnya support ya, anyway. ya, intinya waktu coba Udil offlane bagus segala macam, tapi ada yang bisa lebih maksimal, dia support. Dan ini waktu itu dilema banget buat gua. Karena Onyx on the paper sekarang gini deh, kalau lu jadi gua deh, Be. Oke. Lu taruh 5 pemain playoff. Supportnya siapa? Drian, Psycho, Udil. Ya lu lihat performanya Udil waktu di playoff kan. Ya, Terus lu tahu Drian main supportnya ya, lu tahu lah Drian main support kayak gimana. Lu tahu Psycho main support kayak gimana. Dan menurut gue Drian itu lebih pantas jadi core, bener gak sih? Nah, lalu abis itu ada cewek tapi. Ada cewek itu dia. Nah, lu jadi gua deh. Lu jadi gua coba. Gue sempat sharing ya 2 minggu sebelum playoff, seminggu sebelum playoff itu cewek performanya turun banget. Gue nggak tahu dia kenapa. Gue tanya dia, dia bilang nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Enggak, awalnya gue nggak tanya dia. Kita mulai pada bilang, ini cewek gimana nih playoff? Apa dia Drian? Jadi kita siapinnya banyak Drian untuk playoff jujur aja. Begitu seminggu sebelum playoff, lalu abis itu masuk mulai ke dekat ke playoff. Kita konsultasi hari Senin sebelum tanding lah, di minggunya itu kita kayak banyak ngobrol. Kita di minggu terakhir tuh nggak fokus latihan, kita fokus bonding. Kita ngobrol-ngobrol, pokoknya tiap hari ngobrol. Cewek bilang, iya gue nggak tahu nih gue kenapa cupu banget, nggak tahu lah kalau gue nggak main ya nggak apa-apa lah gitu. Oh, dia kayak nothing tulus juga lah ya. Iya dia bukannya putus harapan, tapi memang kadang-kadang gue ngerti, gue dulu pernah player. Memang kadang-kadang lu lagi ada bad week, bad day yang kayak lu hari itu mainnya jelek banget, lu nggak tahu kenapa, ngerti gak sih? Lu nggak ada masalah sama pacar, nggak ada masalah sama orang tua, nggak ada masalah sama teammate, cuman memang ya hari itu lu mainnya jelek banget, atau minggu itu lu mainnya jelek banget. Emang suka ada yang kayak gitu. Jadi memang gue liat, oh dia lagi di fase itu gitu. Ya udahlah, oke, ya udah kita coba Drian main ya. Iya dia juga nggak apa-apa. Dan cewek modelnya bukan bilang iya nggak apa-apa tapi dalam hati sebenarnya baper gitu, enggak, dia modelnya ya udah memang gue ngerti gue lagi di bawah Drian ya Drian yang main lah gitu. Oke Drian main. 2 hari 3 hari kita coba scrim internal. Wah ceweknya naik banget ceweknya gila banget. Driannya sih gila juga, cuman ketiban dikit gitu. Akhirnya ya udah ditentukan cewek this is cewek gitu. Nah Drian pertanyaannya masuk kemana? Support. Wah support juga OP banget. Tapi gimana? Nah itulah makanya tadi yang pertanyaan gue, lu jadi gue lu mainin siapa coba? Bingung gak lu? Shit. Psycho tuh udah kayak tandeman di mid, kalau nggak di bottom lane tuh dia mau dimanapun. Menurut gue Psycho tuh tetap bakal jadi player yang sangat dibutuhkan di tim sih. Jujur ya. Psycho mekaniknya gila sih. Makanya itu dia loh. Gue bingungkan. Terus kalau misalkan ngeliat performa, ya as a support, ya jelas nih gue emang milih Udil sih daripada Drian. Karena ya selama 1 season itu yang gue lihat Drian itu tetap main core gitu loh. Iya, jadi kayak memang dia udah lama nggak main support, tiba-tiba balik support, bla bla bla. Jadi juga kayak agak maksa. Jadi kayak ya udahlah, let's see gitu. Kita coba jalan pakai yang kemarin itu gitu. Dan ternyata ketiga gitu loh. Oh, jadi alasannya bisa dibilang Udil ini, kenapa tim-tim ini pada ngelirik Udil karena ya dia bisa dibilang player yang lengkap ya. Lumayan. Kayak bisa dibilang satu tim dalam satu player ini bisa jadi sosok yang dia bisa jadi kapten, dia bisa jadi mood booster, dia bisa jadi support, offlaner, bahkan dibutuhkan. Jadi streamer bahkan. Streamer, content creator. Gak semua pemain bisa jadi streamer loh, hati-hati. Yes, exactly. Dan gak semua pemain punya karakter antagonis. Iya, makanya. Gak punya brand, dia punya brand. Itu dia. Pertanyaan gue tuh tetap sama gitu loh. Ini kira-kira di alter ego dia bakal skirt gak ya? Gue nggak tahu sih, dia banyak bacot sekarang soal alim. Ya itu dia punya persona sekarang, gue respect. Cuman kan gue orang dalam, jadi gue bilang dia banyak bacot. Jadi kayak maksudnya, bocah banyak tingkah lah kalau dari kata gue. Terserah lu mau bertingkah apa sekarang, lu mau alim, mau skirt, terserah lu. Yang penting sukses lah dimanapun lu berada gitu. Oke, ini kayak pesan-pesan dari gitu mantan coach sendiri ya untuk salah satu muridnya yang mungkin paling disayang bahkan bisa dibilang, karena menurut gua yang tadi sempat dibilang sama Thibault juga bahwa ya Udil ini the real guy, the real player gitu loh. Iya. Oke. Kayaknya udah cukup sih menurut gua untuk bahas scene e-sport kita. Pertanyaan inti dari Ngocok seperti biasa, simple aja, nggak perlu lama-lama kita. Ini gampang soalnya. Kira-kira dari seorang Thibault ini 3 kebahagiaan Thibault tuh apa aja sih? Pertama Tuhan, kedua family, 3 harta. Gua nggak mau munafik, tapi ya itulah. Tuhan nomor 1 buat gua. Kedua Tuhan, keluarga, harta. Wanita enggak nih, wanita skip.
Loh, wanita masuk di keluarga dong. Oh, masuk di keluarga. Iya dong, kalau nggak punya wanita masuk kemana emangnya? Kan Bener pasti ke juga. keluarga. Gimana sih lu, Be? Wow, gue diajarin ternyata ya di sini ya. Oke, itu 3 kebahagiaan lo, 3 ketakutan lo kalau gitu. Hmm, nggak ada sih, gue nggak takut apa-apa, Be. Serius Karena nih. buat gue Tuhan gue ngelindungin gue gitu, jadi gue nggak terlalu takut gimana banget. Pasti ada lah cemas-cemas dikit, tapi waktu gue inget ke Tuhan gue ngerasa kayak akan ada perlindungan, ngerti nggak maksud gue? Gue paham Jadi banget. gue nggak Paham. terlalu kayak anjir gue takut banget, nggak masalah. It's okay, gue bakal emang bakal susah, bakal kadang-kadang sakit, kadang-kadang apa, cuman dia bakal lewat juga gitu. Ini yang menarik nih. Tadi kan lu kalau nggak salah sempat ngomong masalah Udil yang tiba-tiba alim atau segala macem. Dan semoga Udil tidak menonton ini dan ngatain Tibolt bacot. Nggak dia tahu. Gue sama dia dari awal. Gue tahu dia juga kalau dari segi alim agak oke, dari segi agama ya. Dia sholat nggak pernah bolong. Dia sangat bagus dari segi keagamaan. Sholat Jumat nggak pernah bolong. Gue tahu dia orangnya sangat dekat dengan Tuhannya dia juga gitu. Tahu banget gue. Makanya gue sangat bisa relate sama dia karena gue ngerasa banyak aspek dari gue mirip. Kalau gue mau ngomongin tentang Tuhan nih, gue bisa ngomong ke dia. Gue mau ngomongin tentang apa, gue bisa ngomong ke dia. Enak. Jadi gue banyak-banyak curhat-curhat ke dia gitu. Ini nih yang seru nih, yang kayak gini-gini nih. Emang gua Tibolt sama Udil tuh harus nongkrong satu tempat kayaknya. Bacot lah. Makanya, tapi nggak ngomongin kerjaan maksudnya. Karena terakhir gua ketemu sama Tibolt kerjaan gitu loh. Capek. Capek. Makanya. Oke. Sebelum ke terakhir nih, sebelum ke pertanyaan terakhir. Satu pelajaran dari masa lalu lu yang menurut lu mengubah entah lu di 1 tahun yang lalu atau sampai sekarang bahkan, itu tuh apa sih kira-kira? Pengalaman seperti apa gitu loh? Kejadian seperti apa? Evidence seperti apa? Biasa sih, nggak ada yang terlalu spesial. Cuman mungkin satu kejadian yang benar-benar gue belajar sesuatu gitu ya. Apa ya? Nggak kepikir sih, Be. Paling gini deh, gue mungkin bisa ngomong gini. Gue belajar bahwa namanya proses perlu waktu dan perlu pengorbanan. I mean like, gue udah tahu ini udah lama, cuman baru benar-benar gue ngalamin. Dan semakin lu di atas, makin banyak juga yang kayak ngehujat lu, dan makin banyak juga haters lu. Jadi gue belajar gimana caranya just live my life gitu. I don't care about other people gitu, kayak gitu sih. Mungkin lu ngerti lah maksud gue segala macam. Langsung aja straight to the point kayak dari SEA Games segala macam. Cuman selama gue ngelakuin hal yang menurut gue oke, bagus. Ini sebenarnya sebelum SEA Games gue nggak tahu dari kenapa, dari dulu tuh seringnya kayak gini. Gue dapet omongan dari luar tuh selalu jelek. Dari dulu, gue boleh cerita dikit nggak, kayak dari LOL gitu? Boleh. Ya. Jadi kayak dari zamannya gue di LOL. Dulu gue di BTR nih. Di BTR, di LOL League of Legends. Ini tim waktu ada gue dalamnya, waktu itu ada Iwet juga. Ya, gue nggak bilang 100% karena gue juga deh. Cuman intinya posisi pihak gue tuh selalu yang kayak dijauhin, diomongin dari luar, ngomongin yang nggak bener, gitu-gitu bla bla bla. Cuman gue tahu di dalam gue kerjain hal yang bener. Sampai waktu itu gue juga akhirnya bisa juara segala macam. Dan gue tahu gue ngelakuin hal yang benar, gue ngerjain hal yang benar. Dan gue belajar, ya udah, kadang-kadang harus memang ya get over with gitu, kayak ya udahlah, cuek aja, orang lain mau mikir apa gitu, kayak. Nah, itu sih mungkin kayak dari dulu ke bawah, makanya kayak dari segi game segala macam, lalu kayak kayak ya lu tau lah the whole thing about scenery Mobile Legends sama gue gitu, kayak ya gue nggak terlalu gimana banget, gue kayak ya udahlah, emang dari dulu udah sering kayak gitu, bukan hal yang pertama kali kejadian, dan gue tahu gue ngelakuin hal yang bener kok, dan gue nggak kayak gue nggak nyolong apapun, gue nggak berbuat dosa, gue bukan nggak berbuat dosa lah, semua orang ada dosanya, cuman maksudnya gue nggak ngerugiin orang lain yang gimana banget, gue nggak gitu loh, ngerti nggak sih maksud gue? Gue nggak. Paham. Iya. Intinya gue ngelakuin hal yang baik, kenapa gue harus merasa down? Walaupun sometimes gue juga kadang-kadang it gets to me a little bit, cuman ya udahlah gitu. Ya, kita ambil contoh komentar-komentar pas selesai SEA Games atau segala macam. Iya, sampai kayak banyak banget. Kayak kalau gue boleh sharing, kayak the whole SEA Games, lalu drama gue masuk Onyx segala macam, itu kalau gue boleh dari pihak gue ya, nanti mungkin kapan-kapan gue mulai cerita-cerita. Cuman itu bisa dibilang 90%, 100 atau sampai 100% bukan salahnya gue atau bukan karena gue. Gitu. Gue nggak ngomong lebih dari itu. Cuman intinya ya gue
cuman jalan-jalanin aja, tiba-tiba semuanya kejadian bla bla, wah pelatih bangsat bla bla bla, ya udah gue cuman mau gimana gitu kan. Karena itu kan Right. kejadiannya bisa Salah. dibilang kayak bom yang bener-bener suddenly happen gak sih? Ya suddenly happen, dan penyebabnya balik lagi bukan gua. Kalau dari menurut gua ya, penyebabnya bukan gua gitu, bukan gua yang bikin bomnya, bukan gua yang ngeledakin bomnya, bukan gua yang nyalain bomnya, bukan gua yang naruh bomnya gitu loh. Jadi ya cuman bomnya kenanya ke gua, jadi gua kayak ya Iya, udah, paham, ya paham. udah. Ya. Oke, pertanyaan terakhir gue sebenarnya tidak menjebak, tidak terlalu tajam, tapi ya bisa dijawab untuk singkat juga lah ya menurut gue, karena nggak terlalu panjang harusnya jawabannya. Lu udah denger kan soal SEA Games 2021? Hmm, Kalau ada kesempatan belum buat dengar sih. nge-coach, oh belum dengar. Kalau gue sih Belum udah dengar. sempat denger ya, denger doang, tapi gue belum tahu tuh bener-bener exactnya di mana. Hmm, hmm. Misalkan SEA Games 2021 dan lu dipanggil lagi untuk jadi coach, kira-kira lu bakal ambil nggak? Atau kira-kira siapa sosok coach di Indo yang menurut lu cocok buat nge-coachin SEA Games? Kalau misalkan lu emang nggak ngambil tawaran tersebut. Pertama ngambil enggaknya gue nggak tahu, karena sekarang aja gue masih nggak tahu gue masih mau lanjut apa enggak dari segi coaching. Gue sebenarnya mau ngembang-ngembangin sih, banyak gue mau bikin materi coaching segala macem. Pokoknya intinya gue belum tahu, karena gue belum tahu karir gue masih mau gue kejar ke arah sana apa enggak. Tapi kalau memang gue masih, apakah gue akan ngambil SEA Games juga gue nggak tahu, karena buat gue kalau memang itu dari sananya harus gue yang ngelatih, ya gue akan ngelatih. Tapi kalau memang gue nggak harus ngelatih timnas Indo atau ada yang lebih baik, ya orang itu yang akan ngelatih gitu. Ngerti nggak maksud gue? Ngerti. Jadi kayak ya udah gue ngalir aja, lebih ke arah kayak ngalir aja. Kalau memang pada saat itu gue yang pantas dan gue yang deserve, yang harus gue yang jadi pelatihnya, ya gue oke aja. Kalau memang gue masih jadi pelatih ya statusnya. Kalau tiba-tiba tahun depan gue udah nggak megang Mobile Legends 1,5 tahun 2 tahun, masa gue tiba-tiba ngelatih, kan nggak mungkin juga. Gitu loh. Kayak gitu. Cuman intinya kalau memang gue masih bisa dan masih layak dan masih deserve, ya gue akan do it. Tapi kalau ada orang lain yang deserve, biarlah mereka. Nah, siapa yang deserve untuk sekarang menurut gue belum terlalu kelihatan, karena bingung. Ya kan, karena sekarang sosok coaching mulai banyak, tapi belum ada 1-2 di Indonesia yang kayak gimana banget. Gue nggak bilang gue gimana banget juga, cuman gue itu menang di awal. Gue dari awal, dari 2-3 tahun lalu di Indo belum ada coach, gue udah nge-coaching istilahnya gitu. Misalnya kayak istilahnya gitu. Tapi bentar ya. Kalau misalnya nanti 1 tahun dari sekarang kan coach sudah banyak bermunculan nih. Nah 1 tahun dari sekarang, 1,5 tahun dari sekarang, mungkin banyak coach yang bagus juga, yang lebih bagus dari gue. Yang jelas lebih bagus, ya udah, mungkin mereka yang lebih pantas seperti itu. Kita nggak tahu. 1,5 tahun itu masih cukup lama, jadi banyak yang bisa terjadi lah. Kayak 1,5 tahun yang lalu, gue baru pindah Mobile Legends kayak 3 bulan, jadi kayak jauh banget. Iya. Kayak nggak terlalu nggak terlalu berekspek langsung capability lu tuh langsung terlalu tinggi atau coaching segala macam gitu kan. Iya benar. Oke. Cukup jelas kayaknya untuk ngocok kali ini bersama dengan T-Bolt. Thank you banget Bolt atas waktunya anyway. Sorry banget kalau misalkan gue ganggu waktu lu, dan buat teman-teman jangan lupa juga buat subscribe dan juga bunyi loncengnya, karena kita dekat banget sama 100k subscribers, dan bentar lagi kalau misalkan udah 100k ya nanti kita bakal bikin sesuatu lah. Anyway, itulah dia, sekian ngocok untuk bareng sama T-Bolt. Mungkin kalau ada kesempatan lagi T-Bolt kita bakal ngobrol lebih jauh lagi. So, thank you and see you. Bye.